Namun, sebelum kita lanjut, jika sobat-sobat menyukai konten-konten lawyers milenial, maka ada baiknya jika kalian subscribe, like, share, and comment, dan dapatkan konten-konten menarik dan seru lainnya dari kami. Oke, lanjut. Yo, halo sobat lawyers milenial. Jadi kita habis nongkrong-nongkrong di sini, guys, di pohon-pohonnya ceritanya ini di nuansa bukit. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol singkat dulu dengan Abang Bos Tambang ini. Nah, bagaimana kesannya selama berada di Pulau Dutungan BD? Apa namanya nih? Karampuang. Jadi Pulau Karampuang ini adalah salah satu pulau kars namanya. Kars? Maksudnya kars? Artinya adalah karang. Oh, karang. Jadi kalau dilihat dari pulau ini mengindikasikan bahwa daerah ini atau pulau ini dulunya berada di bawah air laut. Oh, seperti itu. Jadi studi ilmiahnya memang seperti itu. Karena apa maksudnya berada di bawah laut? Apa tanda-tandanya gitu? Karena karang ini hanya bisa terbentuk di dalam air. Oh, seperti itu. Di dalam air. Dan kenapa bisa muncul pulau ini? Nah iya, pertanyaannya seperti itu. Kenapa bisa muncul pulau? Dua, apa itu? yaitu penurunan muka air laut, atau ada gejala tektonik yang mengangkat permukaan gitu, permukaan laut yang mengangkat pulau ini ke atas. Ada dua. Sama kita lihat kondisi topografinya Mamuju itu yang berbukit-bukit. Artinya kita bisa lihat bahwa di Mamuju itu secara geologi itu sangat-sangat, proses geologinya sangat-sangat kuat lah begitu. Ada tidak potensi pulau ini akan tenggelam kembali? Jika dikaji secara studi ilmiah, semua potensi itu ada. Karena dulunya di bumi ini kan hanya terdiri dari daratan dan lautan. Di mana dulunya semua daratan itu hampir dikatakan menyatu. Menyatu kemudian terpisah-pisah. Nah, untuk potensi gempa atau tsunami-nya sendiri gimana? Kalau potensi gempa memang hampir tiap saat ya gempa, apalagi daerah ini kan dekat dengan jalur sesar Palu Koro. Belum ada lagi dengan sesar-sesar kecil lainnya yang ada di sekitar Mamuju. Makanya dari bentang alam ini kan kenapa bisa ada bukit-bukit seperti itu kan karena adanya proses-proses tektonik yang ada di bumi. Nah, itu tadi dikaji dari segi ilmiah, dari studi ilmiahnya. Nah, bagaimana pendapat abang ini terkait dengan rekreasi kali inilah yang ada di tempat di Pulau Karampuang ini? Apa keindahan-keindahannya dan terus bagaimana sensasinya menurut abang? Jadi begini, setiap tempat selalu memiliki potensi-potensi yang bisa dikembangkan, baik itu untuk wisata maupun sumber daya alam lainnya. Kalau di sini ini adalah salah satu berkah untuk warga atau Kabupaten Mamuju karena adanya Pulau Karampuang ini yang begitu eksotik. Cuman hanya saja ya memang kendalanya karena mungkin karena penduduk belum terlalu banyak, keramaian belum terlalu banyak, dan pendatang masih tidak terlalu banyak yang datang ke sini sehingga ini belum terlalu dikelola secara maksimal. Nah, pertanyaannya, apabila banyak nanti orang datang ke sini terus buat entah itu buat hotel di sini, penginapan, apakah itu tidak mengganggu kondisi alam yang ada di sini? Tidak. Jadi seperti ini. Kalau misalkan yang namanya habitat seperti ini, ketika habitat aslinya dilakukan migrasi dari habitat lain, katakanlah manusia yang berbondong-bondong ke sini, itu pastilah terganggu. Tapi kan sekarang itu sudah banyak regulasi-regulasi atau aturan yang mewajibkan di mana dalam penggunaan lahan, pengelolaan lahan maupun pemanfaatan lahan itu sebisa mungkin itu tidak merusak, apalagi tidak mengganggu, apalagi merusak habitat aslinya. Karena kenapa orang datang ke sini? Karena itulah
karena habitat aslinya itulah yang dicari. Jangan sampai dengan karena orang mau datang ke sini malah habitat itu rusak sehingga itu menjadi berkurang unsur-unsur wisatanya. Luar biasa, positif, geng. Jadi itulah tadi gambaran-gambaran singkat dari Abang Bos Tambang, Bang Gunawan, terkait dengan pulau yang ada di Pulau Karampuang ini, Pulau Karampuang lah. Nah, bagaimana sensasinya tadi, Bang? Belum mandi-mandi tadi ya? Belum. Nah, tadi kan kita sudah jalan-jalan kaki, jalan kayak semacam mendaki-mendaki seperti itu. Kira kesannya seperti apa, Bang? Jadi seperti ini. Di kebanyakan pulau-pulau wisata air, wisata pantai seperti ini, itu mereka tiba langsung mandi, dan kalaupun jalan-jalan paling jalan-jalan yang di tempat datar lah. Nah, di sini bedanya dengan yang lain, itu kita dapat daratannya, dapat lautnya, dapat gunungnya. Iya. Jadi seninya itu sebelum kita mencebur di air, Ya. kita olahraga dulu mendaki gunung. Ini kan kita di ketinggian. Oh iya, betul. Nah, mendaki gunung, tapi gunungnya tidak terlalu tinggi sehingga untuk segala umur, untuk segala genre dan sebagainya itu masuklah artinya sedang gitu. Nah, pertanyaan terakhir ini, Bang. Apa pesan yang Abang ingin sampaikan ke orang-orang luar atau orang-orang luar sana yang belum sempat kemari, nah, untuk bisa datang kemari? Nah, seperti itu. Nah, pesan saya cuma satu, datanglah ke sini. Oke, Sobat Lawyers Milenial, itulah hasil ngobrol kita dengan Abang Gunawan. Terima kasih, Bang, Abang Bos Tambang, terkait dengan Pulau Karampuang. Nah, ini tempatnya luar biasa, gitu. Buat kalian yang ingin menikmati keindahan eksotis pantai dan nuansa-nuansa gunung pastinya. Oke, thank you, Bang. Jadi pantau terus perjalanan kita di Pulau Karampuang ini, bukan cuma hanya sampai di sini saja, tapi kita akan view-view lagi beberapa tempat-tempat daerah-daerah lainnya, atau terkait dengan berenang-berenangnya nanti. Nah, kita mau jemput-jemput di pantai nanti. Kita lihat. Oke, salam dari Sobat Lawyers Milenial. Sampai jumpa. Dah, cik cik boom.